Classroom ya, seperti biasanya. Di perkuliahan yang sekarang kita mulai beberapa saat lagi sambil menunggu yang lain segera bergabung. Oke, perkuliahan bisa kita mulai. Untuk hari ini adalah pertemuan ke-14 ya, struktur data array dan DOM, tema yang akan kita bahas. Perlu saya ingatkan kembali untuk tugas sampai UAS nanti ya, karena kita mendekati UAS. Jangan lupa untuk yang pembuatan web sederhana memakai beberapa fasilitas mata kuliah ya, yang sudah saya sampaikan itu bisa diimplementasikan ya. Nah, untuk pengumpulan nanti saat UAS ya, di Classroom nanti akan saya buatkan folder untuk pengumpulan tersebut.
itu sekedar informasi mengenai tugas untuk webnya atau sampai UAS ya. Oke, kita mulai untuk perkuliahan hari ini. Overview-nya adalah menyimpan beberapa value dalam satu variabel dilakukan dengan teknik data array ya. Pada sebab ini akan dibahas cara menyimpan value dari satu ke dalam satu variabel. Saya juga akan dibahas dalam menampilkan urut berdasarkan indeks dan mengupdate atau menghapus value pada indeks kesekian. Dibahas mengenai DOM ya, atau dokumen object model. Salah satu tugas utama JavaScript dalam web adalah membuat halaman web agar terlihat dinamis untuk JavaScript sendiri ya. Nah, hal ini dilakukan oleh JavaScript dengan bantuan DOM tadi ya, atau dokumen object model. Ini merupakan singkatan dari DOM tadi ya, artinya adalah dokumen yang temanya dimodalkan dalam sebuah objek. Jadi dokumennya DOM itu adalah HTML, cuma dimodelkan dalam sebuah objek. Untuk struktur data array merupakan cara-cara atau metode yang digunakan untuk penyimpanan data di dalam memori komputer. Nah, salah satu struktur data yang digunakan dalam pemrograman adalah array ya. Nah, saat kita membuat aplikasi web yang akan menampilkan banyak data seperti contohnya, misalkan variabel satunya apa, produk 1, produk 2, produk 3. Ini adalah variabel pertama modem, hard disk, dan flash disk. Nah, ini dokumen write-nya adalah produk 1, produk 2, dan produk 3 untuk penyimpanannya. Dan cara menampilkan data dengan teknik data di atas boleh saja dilakukan, namun cara tersebut kurang efektif. Misalkan nanti ada 100 data produk yang ditampilkan, maka kita harus membuat variabel sebanyak 100 kali dengan produk yang berbeda, misalkan produk 1 sampai 100, dan isinya itu berbeda. Untuk ditampilkan ini nanti rate-nya adalah sebanyak 1 kali. Nah, ada cara lain bersinkronisasi, yaitu dengan menggunakan array. Kenapa digunakan array? Merupakan struktur data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan data dalam satu tempat. Nah, setiap data dalam array memiliki indeks ya, sehingga kita akan mudah memprosesnya. Nah, indeks di sini adalah hard disk, misalkan 2 tera. Flash disk 32 GB adalah indeksnya 1. Modem indeksnya 2. Nah, ukuran array akan bergantung dari banyaknya data yang ditampung di dalamnya. Cara membuat array-nya pada JavaScript dibuat dengan tanda kurung siku seperti ini. Contohnya variabel produk. Nah, ini ada kurung sikunya, nanti di dalamnya kita buat variabelnya. Nah, variabel produk ini akan berisi sebuah array kosong ya. Kita mengisi ke dalam array, lalu setiap data dipisah dengan tanda koma kalau mau dipisah ya. Contohnya, jadi variabel produknya itu kita buat array ya. Kalau tadi kan kita membuat produk 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, dengan menggunakan array ini kita cukup menulis variabel produk, tentunya array itu menggunakan kurung siku seperti ini ya. Jadi kita tanda petik flash disk, kemudian koma ini untuk memisahkan ya, karena data yang berbeda, kemudian SSD, monitor, dan seterusnya. Nah, JavaScript ini memiliki sifat dynamic typing yang mungkin kita dapat menampung atau mencampur tipe data apapun di dalam array. Di dalam array itu bisa ada angka, bisa ada teks ya, itu boleh. Contohnya metadata 12 2.1 true C stackom. Nah, ini kan kalau menggunakan angka itu kan tidak ada petiknya ya. Nah, di sini kalau untuk kalimat bisa menggunakan petik 2, kalau C misalkan ini adalah pilihan, itu bisa menggunakan petik 1. Cara mengambil data dari array-nya agar mudah diakses ya. Indeks array dimulai dari 0. Misalkan kita punya data array seperti ini, ada nasi goreng, mie ayam, mie gelas. Nah, ini berarti kita ambil dari 0 tadi ya. Bagaimana cara kita mengambil mie ayam? Jadi jawabannya seperti ini.
makanan karena kita panggil adalah mie ayam, jadi dia satu nilai dari arraynya ya kalau kita panggil ya, karena di sini nasi goreng ini 0 ya untuk indeksnya. Nah, indeks yang mie ayam ini adalah indeksnya 1 karena array dimulai dari 0 semua ya. Contohnya array center radio antena obeng. Di sini produk 1, berarti kita panggil ada radio. Nah, hasilnya radio seperti ini. Jadi yang akan tampil adalah yang kita panggil. Karena di sini dokumen write-nya dan ini untuk pemanggilan dokumennya. Kita tuliskan indeksnya dari 1, berarti yang akan tampil adalah center ini 0, kemudian radio adalah 1, berarti 1 tersebut akan tampil radio. Seperti itu ya. Ini sangat mudah dipahami. Kemudian untuk mencetak isi array dengan perulangan, nah di saat kita melakukan seluruh data array, kita menggunakan teknik seperti dokumen write 1, 2, 3, 4 ini. Namun demikian akan ditambahkan jumlahnya 100, maka sintak akan menjadi panjang misalkan kita menuliskan secara manual ya. Nah, untuk teknik yang bisa kita buat lebih efektif lagi itu kita menggunakan seperti ini. Di sini kan ada center radio antena, ini adalah indeks dari center 0, radio 1, antena 2, TV 3 ya. Dokumen write daftar produk, dokumen write all. For life it 0 i produk length atau panjangnya i plus dokumen write li produk i all. Nah, ini kita karena kita lihat hasilnya dulu. Di sini adalah daftar produknya semua ya. Center radio antena TV, center radio antena TV. Jadi kita cukup menuliskan seperti ini, dia akan tampil semuanya tanpa kita harus menggunakan memanggil satu persatu seperti ini ya. Nah, kita cukup panggil let i nya 0, kemudian i produk length i plus ya, produk i. Nah, ini di sini pemanggilan semuanya, indeksnya ya. Nah, ini penggunaan properti lain untuk mengambil panjang arraynya. 4 data di dalam array produk, maka properti lain akan bernilai 4, lalu gunakan properti ini untuk membatasi jumlah perulangan di dalam for ya. Let di sini. Nah, kita mencetak isi produk dengan indeks yang mengacu pada variabel. Untuk contoh lainnya, menyebarkan data dengan for each ya. Center tadi sama ya. Untuk variabelnya kita bedanya pemanggilannya kita menggunakan for each data, li data. Tampilannya juga sama seperti ini, cuma kita menggunakan for each ya, bedanya tadi. Hasilnya sama. Nah, cara untuk menambahkan data ke dalam array, ada 2 cara yang bisa dilakukan untuk menambah ke dalam array. Mengisi menggunakan indeks seperti tadi ya, kemudian menggunakan metode push. Dengan menggunakan indeks ini kita lihat variabel apel jeruk manggis, terdapat 3 data di dalam array. Berarti apel sendiri indeksnya adalah 0, jeruk 1, manggis 2. Nah, kita ingin menambahkan lagi indeks ketiga, maka kita bisa melakukannya seperti ini. Buah 3, semangka. Nah, ini akan secara otomatis nanti akan ditambahkan. Nah, seperti ini. Buah dia akan langsung terisikan di dalam arraynya. Seperti itu ya. Ini bisa menggunakan metode push juga, produk push komputer. Nah, ini berarti kan kita akan menambahkan produk yang bernama komputer karena di sini belum ada ya, center radio antena TV. Nah, komputer nanti jadinya akan seperti ini dengan menggunakan metode push ya. Kita juga bisa menambahkan sekaligus dengan cara alarm vision. Nah, ini secara langsung jadi banyak ya yang akan kita tambahkan tersebut ya. Kalau untuk delete, berarti delete buah yang kedua misalkan 012, berarti di sini adalah lemon.
Nah, nanti hasilnya dia akan empty atau hilang setelah kita delete. Seperti itu intinya. Mudah ya. Kalau push di sini kita ambil data, kita popkan, kemudian datanya ya kita ambil. Menghapus data di depan bisa di sini ya. Mawar mati anggrek. Hapus data di depan. Bunga shift. Nah, di bunga shift, maka data yang terdapat adalah mawar karena kita hapus dari depannya. Ini menghapus data indeks pada indeks tertentu, array splice index total. Ini adalah script-scriptnya. Untuk menghapus satu data saja, misalkan di sini adalah mawar melati anggrek sakura. Hapus anggrek berarti bunga splice 21 0 1 2 ya. Anggrek berarti ya. Nah, anggrek dia akan hilang. Anggrek di sini akan hilang. Melati sama sakura. Untuk pengubahan isi array, kita bisa mengisi ulang ya. Di sini ada variabelnya JavaScript, Kotlin, Java, PHP, Python. Bahasa 1 C++. Nah, di sini bahasa Java 5 JavaScript, C++, Java. Nah, ini untuk menambahkannya. Dia mau ditambahkan ke dalam indeks yang keberapa? Karena di sini kita tambahkan bahasa nomor 1, berarti ini kan 0, 1 ya. Harusnya 1 kan Kotlin, karena kita tambahkan C++ di sini. Berarti ini Kotlin nanti menjadi 2. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, ini Java PHP Python ya, Kotlin C++, bahasa JavaScript, C++ Kotlin dulu ya harusnya ya. Oh maaf, ini untuk penggantian ya berarti ya. Penggantian pengubahannya yang tadinya Kotlin menjadi C++. Caranya untuk scriptnya kita gunakan seperti ini. Ada metode array, ada metode filter ya. Untuk memfilter ini bisa kalian pelajari nanti. Ini banyak sekali ya. Untuk sebuah fungsi callback misalkan angka 1 sampai 9, kemudian hasilnya angka filter itu return item 21 dokumen write hasil. Nah, hasilnya seperti ini 2468. 468 ini adalah karena returnnya itemnya adalah 2, dimulai dari 2. Nah, di sini ada 2, 4, 6, 8 yang genap, kelipatan dari 2 ya. Ini untuk filter. Kalau misalkan di sini kita tuliskan 1, kelipatan dari 1 adalah 1, 3, 5 misalnya 1, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kalau kita 3, ada 3, 6, dan 9 seperti itu. Kemudian ada metode include, itu bisa kita untuk mengecek ya sebuah data di dalam array atau tidak. Nah, biasanya digunakan melakukan pencarian memastikan data yang sudah ada untuk pengecekannya. Nah, di sini ada variabel tanaman misalkan padi, kacang, jagung, kedelai. Variabel ada kacang, tanaman, include kacang. Apakah ada ya kacang di dalam tanaman? Nah, ada kacang, kemudian ada bayam. Nah, ini hasilnya seperti ini. True, false. False di sini karena yang kita tuliskan bayam, karena di sini kita variabel kita tidak ada bayamnya, berarti false, dia kosong, tidak ada ya. Nah, untuk pemanggilan pertama ini kacang, karena di sini kacang ada, berarti dia true ya. False berarti dia kosong. Itu untuk metode include. Berikutnya ada metode sort. Ini berfungsi untuk mengumpulkan data ya. Nah, ini untuk alfabetnya kan belum urut, sama ya dengan angkanya juga. Kita berikan alfabet sort di dokumen write-nya, nanti akan hasilnya sesuai ya urutannya alfabetnya. Angkanya juga dia akan ini sangat berguna pada saat kita membuat sebuah misalkan algoritma ya, ataupun pengurutan. Untuk pengurutan
suatu data yang kita inputkan misalkan. Itu adalah struktur data. Kemudian yang kedua ada DOM, dokumen object model. Ini pada dasarnya terdiri dari dua bagian, yakni script inti sering disebut dengan istilah core, JavaScript, serta API yang disebutkan oleh web browser yang dikenal dengan istilah DOM. Core JavaScript ini adalah merujuk kepada bahasa pemrograman JavaScript ya. Kita baca tentang pemrograman umumnya mempelajari seperti pendefinisian variabel, perbedaan tipe-tipe data, pembuatan array ya tadi ya. Kemudian penulisan if secara pembuatan objek. Nah, itu. Bagian core JavaScript membahas tentang bahasa atau sintak daripada JavaScript. Jika menggunakan bahasa pemrograman C++ atau PHP, tidak akan terlalu sulit untuk mempelajari aturan penulisan pada JavaScript nanti ya, ada di pemrograman web 2 ya. Nah, perbedaan mendasar antara JavaScript dengan bahasa pemrograman lain adalah sifat dari JavaScript lebih berorientasi ke objek ya, PBO sifatnya. Namun untuk JavaScript tidak mengharuskan menggunakan objek. Disebut tidak harus karena kita bisa membuat beberapa kode program yang seolah-olah tanpa menggunakan objek. Contohnya adalah fungsi art. Nah, core seperti ini merupakan istilah untuk JavaScript yang terikat dengan lingkungannya, yaitu web browser. Nah, selama ini JavaScript banyak dikenal dengan sebagai tipe client side. JavaScript yang dijalankan dalam web browser ya, karena memang dia tidak membebani atau penyimpanannya dia, karena dia ada di web browsernya. Akan tetapi perkembangan JavaScript saat ini juga mendukung penggunaannya di sisi server, salah satunya dengan menggunakan Node.js. Ini nanti akan tahu pada saat kita sudah membuat sebuah web nanti ya, mungkin ada seperti itu. Pengertian DOM sendiri membuat halaman web agar terlihat dinamis ya, untuk tugas utama dari JavaScript. Nah, hal ini dilakukan oleh JavaScript dengan bantuan DOM ya. Artinya dokumen HTML yang dimodalkan dalam sebuah objek sebenarnya sama dengan menggunakan HTML ya. DOM ini tolong ganti warna background header web ini menjadi hijau. Nah, JavaScript dia misalkan dalam JavaScript dia masih berwarna kuning ya. Nah, DOM API-nya oke, dia merespon. Kemudian di sini akan berubah menjadi warnanya seperti itu. Nah, DOM ini tidak hanya untuk dokumen saja, DOM juga digunakan untuk XML dan SVG. DOM juga tidak hanya di JavaScript saja, DOM juga di bahasa pemrograman lain ya. Bagaimana menggunakan DOM? Seperti yang kita sudah ketahui, DOM adalah sebuah objek untuk memodelkan dokumen HTML. Objek ini berisi segala hal yang kita butuhkan manipulasi HTML. Jika kita coba untuk JavaScript, maka akan tampil kode HTML seperti ini di konsol ya. Pada saat kita buat di konsolnya, dia akan JavaScript-nya tampil seperti ini. Nah, di dalam objek dokumen terdapat fungsi atribut yang bisa digunakan untuk memanipulasi dokumen HTML. Contohnya fungsi dokumen write ya, menulis suatu kode HTML. Coba ketik di dalam konsol seperti ini, nanti hasilnya akan seperti ini. Saya sedang belajar berapa ini, kalian klik konsol, di klik kanan ya, konsol. Di konsolnya kalian tuliskan seperti ini, nanti hasilnya seperti ini. Kalau kita ketik seperti ini ya di text editornya. Untuk selector mengakses elemen HTML. Nah, objek ini berisi kumpulan fungsi dan atribut berupa objek dari elemen HTML yang digambarkan dalam bentuk pohon. Ini bisa kalian pelajari lebih lanjut ya nanti ya. Fungsi-fungsi juga untuk misalkan kita punya tabel ini div editor div. Untuk melihat tersebut kita bisa gunakan fungsi get element by. Nah, ini untuk melihat fungsinya ya. Nah, ini banyak sekali sudah saya buatkan, bisa kalian pelajari ya, memilih elemen berdasarkan ID-nya seperti apa, scriptnya ya, tutor ini sudah ada semua.
Nanti bisa kalian pelajari ya, karena ini lumayan banyak. Silahkan kalian pelajari kembali untuk lebih pahamnya. Nanti bisa diulang-ulang kalau memang belum paham juga ya. Nanti bisa dicoba contoh seperti ini ya, paragraf satunya, paragraf dan lain sebagainya. Ini silahkan dicoba. Untuk materinya silahkan diakses di Classroom, sudah saya upload ya, silahkan bisa diambil mengenai struktur data array dan DOM ya. Mungkin kalau memang perlu dikembangkan, ditambahkan materi yang dari saya, silahkan, boleh. Oke, saya rasa untuk pertemuan hari ini cukup ya, karena waktu mungkin bisa kalian pelajari kembali ataupun bisa diteruskan ya pembelajaran mengenai struktur data array dan DOM-nya. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah ada di dalam perkuliahan hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami, bisa menjadi bahan ataupun ilmu ya, ilmu yang bisa diterapkan dalam pemrograman. Terima kasih yang sudah hadir. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat belajar, selamat mencoba. Terima kasih.